Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Renjani dari kelas 1A, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Riau tahun 2020. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan morfologi dari tumbuhan bayam dan jagung. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas nilai ujian tengah semester mata kuliah konsep dasar IPA Biologi dengan dosen pengampu Bapak Mahmud Alpusari. Baiklah, saya akan mulai. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan morfologi dari tumbuhan bayam. Bayam termasuk salah satu jenis sayuran komersial, di mana seluruh pasar memilikinya, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Harga dari bayam ini pun bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Pertama kali, bayam ini ditemukan di Amerika beriklim tropis, tapi sekarang sudah tersebar ke seluruh dunia. Bayam ini juga sudah dikenal dari kelezatannya dan banyak manfaatnya. Dia ini bisa dikonsumsi, secara umum dikonsumsi di bagian batang dan daun, sedangkan seperti bagian akar ataupun biji itu bisa dimanfaatkan orang-orang untuk membuat tepung, obat-obatan, bahan kecetikan, dan lain sebagainya. Beberapa manfaat dalam mengonsumsi bayam, seperti mengonsumsi bayam dapat memberikan rasa dingin di dalam perut dan juga dapat melancarkan pencernaan kita. Ciri dari bayam yang enak untuk dikonsumsi itu seperti daunnya bulat, empuk, dan besar. Bayam merupakan tanaman sayuran yang dikenal dengan nama ilmiahnya Amaranthus. Kata amaran sendiri berasal dari Yunani yang artinya everlasting atau abadi. Tanaman bayam ini berasal dari Amerika tropik. Tanaman bayam ini semula dikenal hanya sebagai untuk tanaman hias. Dalam perkembangan selanjutnya, seiring berjalannya waktu, akhirnya tanaman bayam ini pun dipromosikan sebagai bahan pangan sumber protein, terutama untuk negara-negara berkembang. Diduga tanaman bayam juga masuk ke Indonesia ketika lalu lintas perdagangan orang luar negeri itu masuk ke wilayah Indonesia. Baik, setelah kita membahas apa itu bayam secara umum, sekarang kita memasuki ke klasifikasi tanaman bayam. Klasifikasi ilmiah yang ada dalam tumbuhan ini seperti tanaman bayam masuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Caryophyllales, famili Amaranthaceae, subfamili Amaranthoidae, genus Amaranthus, dan spesiesnya juga Amaranthus. Tadi saya sudah selesai menjelaskan tentang klasifikasi dari tanaman bayam. Baik, sekarang saya akan melanjutkan tentang menjelaskan morfologi dari tanaman bayam. Dimulai dari bagian bawah, ini disebut sebagai akar dari tanaman bayam. Lanjut ke atas sedikit, yang tinggi tegak berwarna hijau itu disebut batang dari bayam. Lanjut, terdapat cabang-cabang daun dari bayam. Akan saya jelaskan secara lebih detail lagi sebagai berikut. Morfologi pada tumbuhan bayam. Pada akar tanaman bayam, pada umumnya sama, yaitu memiliki sistem perakaran tunggang serabut di bagian atasnya. Akar tanaman ini dapat menembus ke dalam tanah sekitar 20 sampai 40 cm di dalam tanah. Selanjutnya, batang bayam. Tanaman perdu yang tumbuh tegak dan batangnya berserat. Batang bayam banyak mengandung air dan tumbuh tinggi ke atas permukaan tanah. Percabangan bayam akan melebar dan tumbuh tunas bila melakukan pemangkasan. Selanjutnya, daun bayam. Daun bayam biasanya berbentuk bulat dan meruncing ke depan dan urat-uratnya terlihat jelas. Warna daunnya pun bervariasi. Ada yang berwarna hijau tua, hijau keputihan, bahkan ada yang berwarna merah. Panjang daunnya sekitar 1,5 cm sampai dengan 6 cm. Tangkai daun berbentuk bulat dengan panjang 0,5 cm sampai dengan 9 cm. Selanjutnya, bunga.
Tanaman bayam memiliki bunga yang berkelamin tunggal. Warna daunnya yaitu hijau tua, serta terdapat mahkota yang terdiri dari daun bunga dengan jumlah 4-5 buah. Cara membedakan antara bunga jantan dengan bunga betina yaitu bunga jantan memiliki bulir yang sedangkan untuk bunga betina berbentuk bulat. Proses penyerbukan bunga dibantu oleh hewan sekitar ataupun angin. Selanjutnya, biji. Biji berukuran sangat kecil dan halus, berbentuk bulat, dan berwarna coklat tua sampai mengkilap sampai hitam kelam. Namun, ada beberapa jenis bayam yang mempunyai warna biji putih sampai merah. Misalnya, bayam maksi yang bijinya merah. Secara umum, bayam dapat tumbuh sepanjang tahun, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Tanaman bayam merah memiliki ciri berdaun tunggal, ujungnya meruncing, lunak, dan lebar. Bunga bayam merah ukurannya lebih kecil dari ketiak daun dan ujung batang pada rangkaian tanda. Buahnya tidak berdaging tetapi bijinya sangat banyak, sangat kecil, bulat, dan mudah pecah. Tanaman ini memiliki akar tunggang dan berakar samping. Akar sampingnya kuat dan agak dalam. Tanaman ini berbentuk perdu atau semak. Bayam merah memiliki banyak manfaat karena mengandung vitamin A dan C, sedikit vitamin B, kalsium, fosfor, dan zat besi. Nah, saya baru saja selesai menjelaskan secara detail tentang klasifikasi dan juga morfologi pada tumbuhan bayam. Baik, saya lanjutkan. Saya akan menjelaskan tentang ada hal baik apa aja sih sebenarnya yang ada di dalam bayam ini sendiri. Nah, jadi salah satu kandungan yang paling kaya yang ada dalam bayam adalah zat besinya, di mana zat besi ini juga diperlukan oleh tubuh kita untuk merangsang pembentukan sel-sel darah merah. Jadi, jika kita mengonsumsi bayam, sama saja kita juga melindungi diri kita dari penyakit kurang darah, di mana dapat menyebabkan tubuh kita lemas. Manfaat lainnya, daun bayam juga bagus untuk ginjal dan organ pencernaan kita, karena kandungan seratnya yang cukup tinggi sehingga dapat mengatasi sembelit dan melancarkan buang air besar. Kandungan nutrisi yang ada dalam bayam pun dapat menurunkan kolesterol, gula darah, dan melancarkan peredaran darah kita. Dan juga bisa menurunkan tekanan darah yang berlebihan. Bayam juga dapat berkhasiat membersihkan darah-darah kotor yang ada di tubuh kita. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang materi, klasifikasi, dan morfologi dari tumbuhan bayam. Baik, sekarang saya akan lanjut menjelaskan materi tentang klasifikasi dan morfologi dalam tumbuhan jagung. Jagung mempunyai nama latin Zea mays. Jagung merupakan salah satu bahan makanan pokok pengganti nasi. Jagung juga merupakan tanaman penghasil karbohidrat terpenting di dunia selain gandum dan padi. Kalian juga harus tahu jika ada beberapa tempat seperti di Amerika Selatan, Amerika Tengah, beberapa tempat di Afrika, beberapa daerah di Indonesia yang sudah menjadikan jagung ini sebagai bahan makanan pokok mereka. Tetapi jagung ini tidak hanya bisa dijadikan bahan makanan pokok, tetapi juga bisa digunakan sebagai pakan ternak, pembuatan minyak pangan, sebagai pembuatan bahan dasar tepung maizena, pembuatan kosmetik, dan kimia. Jagung ada tanaman model yang menarik, khususnya di bidang pertanian dan biologi. Tanaman jagung memiliki reaksi yang khas dan dramatis terhadap kekurangan atau kerancunan unsur hara penting, sehingga tanaman ini disukai dan sering digunakan sebagai tanaman percobaan fisiologi pemupukan. Nah, itu tadi kita telah membahas secara umum apa itu tanaman jagung. Jadi sekarang kita masuk ke dalam materi klasifikasi tanaman jagung. Klasifikasi ilmiah tanaman jagung. Tanaman jagung ini masuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Magnolipita, kelas Liliopsida, subkelas Comelidae, ordo Poales,
famili Poaceae, genus Zea, spesies Zeamais, nama binomial Zeamais. Nah, tadi sudah selesai saya menjelaskan materi tentang klasifikasi ilmiah dari tanaman jagung. Sekarang kita akan memasuki materi deskripsi dan ciri fisik dari tanaman jagung. Oke, yang pertama, tanaman jagung ini sangat mudah buat dikenali, yaitu berbatang keras, daunnya memanjang, terus yang tumbuh di setiap ruas. Tinggi tanaman itu antara 2 sampai 2,5 meter. Jagung ini merupakan tanaman semusim yang menyelesaikan daur hidupnya antara 3 sampai 5 bulan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ciri fisik dari tanaman jagung. Batang tanaman jagung itu berbuku-buku atau berruas-ruas. Dan luas setiap ruasnya itu sekitar 20 cm. Batangnya keras di bagian luar dan di bagian dalamnya itu bertekstur seperti gabus. Pada umumnya, tanaman jagung itu nggak punya anakan. Namun, ada yang dapat membentuk anakan seperti tanaman padi. Dan juga ketika dewasa, tanaman jagung ini memiliki bunga jantan yang muncul di bagian puncak tanaman. Bunga ini berbentuk malai. Dan bunga betina itu berbentuk tongkol yang tumbuh dari buku di antara batang dan pelepah daunnya. Setelah kita membahas deskripsi dan ciri fisik dari tanaman jagung, sekarang kita akan masuki materi tentang morfologi dari tanaman jagung. Terdapat 3 bagian penting yang ada di dalam bagian jagung, yaitu akar, batang, dan daun. Berikut saya akan jelaskan secara lebih detail. Morfologi jagung. Tongkol jagung. Tongkol jagung adalah buah jagung yang merupakan bagian terpenting dari tanaman jagung. Karena bagian inilah yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan bahan baku industri. Bagian ini diselimuti oleh dinding pericap yang menempel pada biji jagung dan melindunginya dengan baik. Secara morfologi, tongkol adalah tangkai utama malai yang termodifikasi. Pada kondisi tertentu, malai organ jantan pada jagung dapat memunculkan bulir. Tongkol pada jagung adalah bagian dalam organ betina tempat bulir-bulir jagung menempel. Tongkol ini diselimuti oleh kulit jagung yang disebut kelobot. Kata tongkol juga dipakai untuk menyebut keseluruhan bagian jagung betina. Bagian-bagian biji jagung, bagian luar, bagian dalam, dan lembaga atau bagian biji jagung yang berperan sebagai cadangan makanan pada jagung. Kandungan endosperm antara lain 90% pati dan 10% zat lainnya. Embrio adalah inti dari tanaman jagung yang akan menjadi cikal bakal terbentuknya biji. Tongkol jagung muda disebut janten atau baby corn yang dapat dimakan atau bahan sayuran. Tongkol jagung tua dimanfaatkan sebagai sumber futurial. Bunga jagung. Bunga merupakan mahkota bagi tanaman jagung dan merupakan bagian yang paling terpenting. Bunga pada tanaman jagung terdiri dari bunga jantan dan betina. Dari bunga ini, tanaman jagung mengalami penyerbukan dan akan menghasilkan buah jagung atau tongkol. Susunan bunga jagung adalah diklin, yaitu bunga jantan dan betina terpisah dalam satu tanaman, ataupun berumah satu atau monoecious. Bunga tersusun majemuk, bunga jantan tersusun dalam bentuk malai, dan bunga betina tersusun dalam bentuk tongkol. Kuntum bunga atau floret tersusun berpasangan yang dipatasi oleh sepasang glumae tunggal gluma. Rangkaian bunga jantan tersusun di bagian tanaman paling atas. Serbuk sarinya berwarna kuning,
dan memiliki aroma yang khas. Bunga betina tersusun dalam tongkol. Tangkai tongkol tumbuh dari buku di antara batang dan pelepahnya daun. Selanjutnya, batang dan daun jagung. Bagian ini berfungsi untuk menopang tanaman jagung agar ia mampu berdiri dengan tegak. Batang tanaman jagung berruas-ruas dan berbentuk bulat tidak sempurna. Bagian batang tanaman jagung terdiri dari kulit luar ataupun epidermis, jaringan pembuluh, dan bagian pusat batang. Ruas batang jagung terbungkus oleh pelepah daun yang muncul dari buku. Batang jagung sangat kuat dan kokoh, akan tetapi tidak banyak mengandung lignin atau zat kayu. Bagian luar batang jagung bertekstur keras, sedangkan bagian dalam jagung bertekstur seperti gabus. Bentuk daun dari tanaman jagung ini memanjang dan merupakan daun sempurna, yaitu memiliki pelepah, tangkai, dan helai daun. Antara pelepah dan tangkai daun, yaitu terdapat ligula atau lidah-lidah. Tulang daun sejajar dengan ibu tulang daun. Permukaan daun ada yang berambut dan ada yang licin. Stoma pada daun berbentuk halter yang khas dimiliki suku rerumputan. Setiap stomata dikelilingi oleh sel epidermis. Sel-sel epidermis ini berbentuk kipas. Struktur ini juga berperan penting dalam respon tanaman menanggapi defisit air pada sel-sel daun. Jika tanaman kering, sel-sel kipas akan mengerut, menutup lubang pada stomata, dan membuat daun melipat ke bawah untuk mengurangi penguapan. Dan yang terakhir adalah akar tanaman jagung. Sebagaimana tanaman berkeping satu, jagung berakar serambut dan akarnya sebagian besar pada kedalaman 20 cm. Sebagian lainnya dapat mencapai kedalaman hingga 80 cm. Akar dapat muncul di permukaan tanah pada buku-buku bagian terbawah, yang dapat memperkokoh tegaknya tanaman jagung. Akar ini disebut akar adventif yang muncul ketika tanaman sudah cukup dewasa. Oke, itu tadi sudah saya jelaskan secara detail materi tentang morfologi pada tumbuhan jagung. Sekarang kita akan masuk ke materi manfaat dari tumbuhan jagung. Tumbuhan jagung sendiri memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama, seperti menjaga penglihatan mata kita. Dengan mengonsumsi jagung manis, itu dapat membantu untuk meningkatkan kesehatan mata kita. Karena di dalam jagung manis itu terdapat antioksidan dan pigmen zeaxanthin yang akan melindungi mata kita agar terhindar dari penyakit seperti degenerasi makula. Yang kedua, dengan mengonsumsi jagung bisa meningkatkan daya ingat kita. Untuk mengatasi masalah itu, kita dapat melakukannya dengan mengonsumsi jagung manis yang memiliki kandungan vitamin B1 dan tiamine yang terdapat pada jagung, yang bisa meningkatkan daya ingat sehingga sifat lupa kita itu bisa diatasi. Manfaat lain yang dapat kita rasakan ketika mengonsumsi jagung adalah dapat mencegah masalah jantung. Jagung terkenal sekali akan kaya vitamin dari B9 dan folat. Vitamin ini berguna untuk menurunkan asam amino yang ada dalam pembuluh darah kita. Jika asam amino dalam tubuh kita tinggi, maka itu sangat berisiko akan terjadinya masalah pada jantung. Sehingga konsumsi jagung sangat disarankan agar dapat menurunkan gejala yang akan menimbulkan masalah pada jantung kita.
Selanjutnya, jagung juga dapat meningkatkan kekuatan tulang, di mana jagung ini memiliki kandungan yang beragam, di antaranya zat seng, tembaga, dan mangan. Kandungan tersebut dapat membantu kita untuk meningkatkan kekuatan otot pada tubuh. Selain itu, magnesium yang ada pada jagung juga dapat mencegah rasa mati pada otot dan tubuh kita. Manfaat terakhir yang bisa kita dapatkan jika kita mengonsumsi jagung ialah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dan vitamin C yang terdapat pada jagung dapat membantu kita untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Selain itu, kandungan yang ada pada jagung juga tersebut berfungsi untuk mencegah terjadinya flu serta demam dan memberikan asupan pada energi tubuh kita. Nah, itu dia tadi penjelasan dari saya mengenai klasifikasi dan morfologi pada tumbuhan jagung. Sekian pembahasan dari saya mengenai klasifikasi dan morfologi tumbuhan jagung dan bayam. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.